Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tetap Terjaga. Ayat hafalan Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Poin penting pelajaran kita, kasih Yesus menuntun kita untuk saling mendukung pada saat dibutuhkan. Pernahkah kamu melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil dan ingin tetap terjaga agar orang yang mengemudikan mobil tidak mengantuk? Jika kamu kesulitan untuk tetap terjaga, mungkin kamu bisa memahami pengalaman murid-murid Yesus ketika Dia sangat membutuhkan mereka. Kedua belas sahabat Yesus berjalan dengan tenang mendengarkan dengan seksama perkataan Sang Guru. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, katanya dengan pilu dalam suaranya. Para murid sangat terkejut dengan perkataan Yesus. Kelompok ini telah berteman selama lebih dari 3 tahun. Mereka telah berbagi pengalaman yang luar biasa dan mengubah hidup mereka. Tentunya mereka akan setia kepada guru mereka. Yesus melanjutkan kata-katanya, sebab ada tertulis, "Aku akan membunuh gembala dan kawanan itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus tidak tinggal diam. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Yesus memandang Petrus dengan sedih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus protes, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kita bisa baca dalam Matius pasal 26 ayat 31 sampai 35. Murid-murid yang lain mendukung pernyataan ini. Bersama Petrus, semua murid menganggap diri mereka sebagai sahabat setia Yesus. Yesus sedang berjalan menuju sebuah kebun zaitun bernama Getsemani. Di tepi kebun itu, Yesus berhenti sejenak. Duduklah di sini, sementara aku pergi dan berdoa di sana, katanya. Ia memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Ia menjelaskan kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian, Yesus berjalan sedikit lebih jauh ke depan. Ia tersungkur ke tanah dan mulai berdoa. Seolah-olah waktu berhenti bagi Yesus. Waktu yang akan menentukan masa depan umat manusia sudah dekat. Karena pada mulanya Adam dan Hawa takluk pada godaan iblis, maka seluruh dunia diperbudak oleh kekuasaan iblis. Tetapi dalam belas kasihannya yang besar, Allah telah merancang rencana keselamatan bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Yesus, Anak Allah, telah bersedia menjadi pengganti kita untuk menyelamatkan kita ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah alasan mengapa Yesus datang ke dalam dunia kita. Dia tahu bahwa untuk memenuhi tuntutan hukum Allah dan menyelamatkan setiap orang percaya dari hukuman dosa, Dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Demikian pula, Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan
kepada mereka yang menantikan Dia. Kita bisa baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dan 28. Allah yang matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan, Habakuk pasal 1 ayat 13. Karena Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan kemanusiaan yang berdosa untuk menyelamatkan kita, Dia merasakan betapa beratnya penghukuman Allah atas dosa. Iblis berusaha menghalangi Yesus dari misinya dengan mengatakan bahwa jika Yesus menjadi pengganti untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, Dia akan terpisah selamanya dari Bapa surgawinya. Ketika Yesus tidak dapat merasakan kehadiran kemuliaan Bapanya yang memberi kedamaian, penderitaan yang mengerikan menghancurkan jiwanya. Ia berseru dengan putus asa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius pasal 26 ayat 39. Pada saat-saat kesusahan itu, Yesus merindukan kata-kata penghiburan dan dorongan dari para sahabatnya. Tetapi ia mendapati Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang tidur. Ketidakpedulian para muridnya membuat Yesus sangat sedih. Dia bertanya kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita bisa baca di ayat 40 dan 41. Petrus, Yakobus, dan Yohanes terbangun dari tidur mereka. Yesus kembali ke tempat doanya dan memohon dengan penuh penderitaan. Nasib seluruh dunia sedang berada di ujung tanduk. Akankah Yesus meminum cawan penderitaan dan penghinaan? Akankah Dia yang tak berdosa mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan mereka yang benar-benar bersalah karena dosa? Kemudian Yesus merenungkan dampak dari dosa terhadap umat manusia. Dia menyadari bahwa tanpa pengorbanannya tidak akan ada harapan bagi manusia. Mereka akan hilang selamanya jika mereka dibiarkan menanggung akibat dari dosa-dosa mereka. Yesus terus berbicara kepada Bapanya dalam doa. Kemudian Dia dapat membuat keputusan akhir. Dia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita bisa baca di ayat 42. Seandainya saja para murid memperhatikan dan berdoa untuk guru mereka. Yesus merindukan penghiburan. Dia berjalan terhuyung-huyung kembali kepada para muridnya 3 kali, dan setiap kali dia kembali, dia mendapati mereka tertidur. Sahabat-sahabatnya di bumi tidak dapat tetap terjaga ketika dia sangat membutuhkan mereka. Bapa tidak meninggalkan anaknya sendirian pada saat pencobaannya. Dia mengutus seorang malaikat dari surga untuk menghibur Yesus dan memberinya kekuatan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Malaikat itu meyakinkan Yesus bahwa dengan mengorbankan nyawanya bagi umat manusia yang berdosa, banyak orang percaya yang mau menerima pengorbanannya akan diselamatkan dan mewarisi hidup yang kekal. Yesaya dengan wawasan kenabian mencatat tentang Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Yesaya pasal 53 ayat 11. Yesus telah siap untuk pengorbanan yang tertinggi. Dia akan mencurahkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sungguh bukti yang luar biasa akan kasih Allah yang tak